Cape Verde, negara kecil di Afrika Barat dengan penduduk hanya 500 juta orang, kini resmi mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tapi yang menarik bukan cuma prestasinya, melainkan bagaimana mereka bisa melakukannya. Dari sinilah Indonesia harus belajar, karena kalau Cape Verde bisa, kenapa kita tidak? Cape Verde bukan negara kaya, bukan juga negara dengan liga besar, tapi mereka punya satu hal: konsistensi, visi, dan kepercayaan terhadap pelatih. Pelatih mereka, Pedro Bubista Brito, memimpin sejak 2020. Artinya, sudah hampir 6 tahun ia memegang timnas tanpa pernah dipecat, meski sempat gagal di beberapa turnamen awal. Apa hasilnya? Pertama, lolos kedua Piala Afrika secara berturut-turut. Yang kedua, menembus perempat final Piala Afrika 2023. Dan akhirnya, lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Cape Verde tidak terburu-buru ganti pelatih. Mereka sabar, memberi ruang untuk membangun sistem dan karakter tim. Cape Verde sukses karena 3 hal utama. Yang pertama, mengelola pemain diaspora. Banyak pemain mereka lahir di Portugal, Belanda, atau Perancis, tapi tetap bangga membela tanah leluhur mereka. Federasi aktif mendekati pemain-pemain diaspora itu dengan cara personal dan emosional. Kedua, identitas permainan yang jelas. Bubista membentuk tim dengan filosofi yang konsisten, solid di pertahanan, cepat saat transisi, dan bermain efisien tanpa drama. Mereka tidak meniru gaya negara lain, tapi menciptakan gaya Cape Verde sendiri. Yang ketiga, stabilitas dan kepercayaan. Federasi tak menilai pelatih hanya dari satu turnamen. Mereka melihat proses jangka panjang. Bubista diberi ruang untuk gagal, belajar, lalu bangkit. Dan hasilnya, kini bisa kita lihat. Sekarang mari bicara Indonesia. Kita punya populasi 270 juta orang, ribuan pemain muda, dan kecintaan luar biasa terhadap sepak bola. Tapi masalahnya, kita sering ganti arah. Setiap kali gagal, pelatih dipecat, sistem dirombak, dan semua dimulai lagi dari nol. Padahal, Cape Verde menunjukkan keajaiban muncul bukan karena keberuntungan, tapi karena kesabaran yang konsisten. Kalau Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, federasi harus berani menetapkan proyek jangka panjang 8-10 tahun. Pilih pelatih yang punya visi jelas, lalu percaya padanya sepenuhnya. Jangan diintervensi, jangan cepat panik saat gagal. Selain itu, skuting diaspora Indonesia juga harus lebih aktif. Banyak pemain keturunan yang punya potensi luar biasa di Eropa, tapi belum semuanya dirangkul dengan serius. Cape Verde telah membuktikan bahwa ukuran negara bukan penentu mimpi. Mereka kecil, tapi punya mimpi yang besar dan keberanian untuk sabar. Dan sekarang, dunia melihat mereka di panggung Piala Dunia, sesuatu yang dulunya dianggap sangat-sangat mustahil. Buat Indonesia, ini bukan sekedar inspirasi, tapi cermin. Kalau Cape Verde bisa menulis sejarah dengan sabar dan strategi, Indonesia pun bisa. Asal kita berhenti mencari jalan cepat dan mulai membangun fondasi yang kuat dari sekarang. Siapa di sini yang percaya Indonesia bisa menyusul Cape Verde ke Piala Dunia? Dan tulis di komentar, siapa pelatih yang kamu ingin lihat memimpin proyek jangka panjang timnas kita? Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kita semangat update fakta-fakta sepak bola terbaru lainnya.